Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 3, ilmu pengetahuan sosial. Fokus pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran hari ini 1, mengidentifikasi karakteristik geografi, pulau-pulau, perairan, dan negara-negara perbatasan Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris. 2. Menganalisis pengaruh, yaitu keuntungan letak geografis Indonesia di bidang ekonomi, sosial budaya, komunikasi, serta transportasi. Ini adalah peta negara Indonesia. Dari sini kita ketahui bahwa terdapat 5 pulau besar di Indonesia: Sumatera, Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, dan Pulau Jawa. Dan warna biru ini merupakan perairan yang mengelilingi negara Indonesia. Kondisi geografis negara Indonesia, Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara agraris karena memiliki lahan pertanian yang luas, sumber daya alam beraneka ragam dan berlimpah. Sebagian besar penduduk bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Indonesia merupakan negara maritim karena hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan, 1/3 wilayahnya merupakan daratan. Indonesia disebut negara kepulauan karena terdiri atas lebih dari 13.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Perbatasan negara Indonesia. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Brunei, Darussalam, Samudra Pasifik. Sebelah timur, berbatasan dengan Papua Nugini. Sebelah selatan, berbatasan dengan Timor Leste, Samudra Hindia. Sebelah barat, berbatasan dengan Samudra Hindia. Berikut pengaruh kondisi geografis Indonesia di bidang ekonomi. 1. Menambah devisa negara atau pendapatan negara. 2. Sebagai pusat perekonomian di antara 2 benua dan 2 samudra. 3. Sebagai jalur perdagangan internasional. 4. Perkembangan pariwisata di Indonesia menjadi lebih pesat. 5. Sebagai destinasi pariwisata utama dan menarik sehingga dapat meningkatkan perekonomian. 6. Mata pencaharian penduduk beragam, antara lain jadi nelayan, petani, pekebun, peternak, dan lain-lain. Keuntungan letak geografis Indonesia di bidang komunikasi. 1. Indonesia kaya akan bahasa. 2. Indonesia bisa menguasai bahasa asing secara tidak langsung. 3. Masyarakat dituntut dapat berbahasa Inggris karena merupakan jalur lintas internasional. Keuntungan letak geografis di bidang sosial budaya, antara lain adanya akulturasi budaya asing dengan budaya lokal, percampuran atau perpaduan. Kemudian mempunyai keanekaragaman budaya. Bisa dilihat pada gambar masjid ini. Terjadi akulturasi budaya Indonesia dengan budaya asing, yaitu Cina. Selanjutnya, letak geografis Indonesia bidang sosial budaya, keuntungannya antara lain dapat dengan mudah menyebarkan budaya di Indonesia. 4. Pakaian Indonesia semakin modern. 5. Keberagaman religi atau kepercayaan atau agama. Selanjutnya, keuntungan letak geografis Indonesia di bidang transportasi. Nah, Indonesia menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik darat, udara, maupun laut. 2. Pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang semakin membaik. Nah, ini pembangunan infrastruktur bidang transportasi. Selanjutnya, bidang transportasi selanjutnya 3. Peningkatan bandara yang bertaraf internasional. 4. Peningkatan transportasi laut yang semakin pesat. Kemudian 5. Peningkatan transportasi untuk tujuan wisata, bisnis, dan lain-lain. Tidak hanya keuntungan, juga ada kerugian. Berikut kerugiannya di bidang ekonomi.
adanya pasar gelap masuk Indonesia, eksploitasi secara besar-besaran dan persaingan global. Kemudian kalau bidang komunikasi, menguasai bahasa asing itu dapat mengakibatkan budaya lokal terus berkurang dan tidak menjadi prioritas lagi. Jadi budaya daerah itu harus tetap dijaga. Begitu anak-anak. Nah, anak-anak sudah bertambah pengetahuan kan? Karakteristik geografis meliputi pulau, perairan, negara perbatasan Indonesia. Dan Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris. Tentu kita belajar juga pengaruhnya terutama keuntungan letak geografis Indonesia di bidang ekonomi, sosial budaya, komunikasi, serta transportasi. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.